الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Sekarang ini Pak Lalu, problem masalah epolexosbud hankam, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, seperti jenguk orang sakit. Jadi yang satu bilang ini sakit kepala, ini bilang sakit kaki, yang bilang sakit perut, yang ini gula darah. Akhirnya dia bukan tambah sehat, makin sakit. Sampai nggak tahu di mana letak problem masalahnya. Nah, kalau Pak Lalu Marang lihat sendiri, memang Pak Ustadz, bahwa makin hari problematika sosial ini makin luas, makin melebar. iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Iya, maaf terlambat. Malu-malu. Iya tadi soalnya Dari mana nih? harus sholat witir dulu kan tadi. Oh, witir, Masya Allah. Witir, Pak. Berapa rokaan nih sampai lambat nih? Soalnya tadi kan ada bola dulu Pak. Oh, Masya Allah. Nonton dulu akhirnya. Iya. Udahlah karena saya merasa bersalah gitu kalau ketinggalan sholat witir ya Pak. Iya, iya. Jadinya Pak Ustadz, sebenarnya sikap saya yang kayak gini yang mungkin tidak mau ketinggalan Pak Iya. untuk sholat witir ini apakah baik-baik saja, benar atau seperti apa ya Pak? Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Nah, Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, maka muwazabah terus menerus, continue, nggak pernah ditinggalkan. Berarti sholat witir itu wajib. Maka mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab yang pertama di antara imam mazhab yang keempat, menurut mazhab Hanafi, witir itu wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, witir hanya sunat, tidak sampai wajib. Ini jadi salah satu perbedaan mazhab. Jadi kelihatannya Bang Rendra mewajibkan witir. Ya, Pak, lagi momen Ramadan ini Momen kan kita harus Ramadan. menggali atau mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya Pak Ustadz. Jadi Innallaha witrun, Allah maha ganjil, yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil, termasuk sholat witir. Boleh nggak Satu itu juga. Ustaz? Boleh nggak ditunda? Jadi nonton sholat tarawih dulu, Iya, tiba-tiba ada live pertandingan sepak bola. iya. Tunda dulu deh witirnya, selesai bola baru witir. Sebetulnya sholat tarawih ini satu duduk istirahat namanya tarwihah. Ya. Habis salam duduk lagi istirahat namanya tarwihah. Habis duduk salam duduk namanya tarwihah. Tarwihah jamaknya tarawih. Ya. Jadi tarawih ini sebetulnya sholat dengan duduk santai. Jadi mereka habis 2 rakaat karena ayatnya panjang duduk santai. Sebagiannya baca Quran, sebagiannya tawaf sunat waktu itu di Masjidil Haram di zaman salaf. Jadi sebenarnya dengan duduk santai. Nah, sholat itu kan definisinya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya. Kalau udah selesai salam, bukan sholat lagi. Jadi ketika orang waktu break itu dia nonton bola, iya hukum asalnya boleh-boleh aja. Boleh. Enggak masalah. Lalu kemudian udah di ujung-ujung baru dia witir. Ya. Nah, ini mazhab yang dijalankan Bang Rendra. Jadi boleh. tapi kalau sikap saya kayak tadi itu memutuskan untuk menunda-nunda dulu, sholat witir nanti aja deh habis nonton bola. Iya. Ini salah nggak sih Pak Ustadz atau seharusnya? Niatnya itu Indra. Ya, Ij'alu- ada keluarnya niat saya untuk menunda karena bola tadi gitu. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam itu witir. Jadi bagusnya memang witir itu terakhir. Tapi kalau ada orang sebelum tidur malam dia salat witir, boleh. Makanya Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Mata tutiru? Kapan kamu witir?" Nabi nanya kepada Umar, "Kapan kamu witir?" Yang satu menjawab, "Saya witirnya habis Isya. habis Isya." Itulah yang selalu dilaksanakan umumnya di masyarakat Indonesia. Habis Isya, tarawih, witir. Tapi sahabat mengatakan, saya witirnya fi akhiril lail, di akhir malam. Kenapa witir setelah Isya, tarawih, witir? Takut ketiduran. Yang satu lagi, witirnya yakin dia bangun malam. Nah, itu jadi pilihan. Hanya saja kalau sudah witir habis Isya, tarawih, witir, nanti bangun malam tinggal tahajud aja, nggak usah witir lagi. Ini menarik. Karena saya sempat ada yang ngasih tahu, Ya. kalau misalkan setelah witir, berarti kita tidak perlu sholat lagi, udah selesai gitu. Jadi nggak perlu sholat tahajud, nggak bisa lagi begitu. Setelah kita sholat tarawih, kita tutup dengan witir, kita tidur, nanti bangun malam, tahajud saja. Oh. Boleh setelah witir itu sholat? Boleh. Mana dalilnya? Nabi pernah melaksanakan.
Nabi pernah sholat sunat setelah sholat witir. Jadi boleh. Hanya saja afdolnya di akhir malam itu witir. Jadi tarawih boleh di setelah tahajud baru witir. Habis tarawih, Tahajud Tidur dulu, tengah lalu malam, kemudian tidur, nanti bangun malam tahajud, baru tutup witir. Itulah yang afdol, Itu yang afdol. yang bagus. Makanya banyak juga orang setelah tarawih dia pulang. Ya. Kenapa dia pulang? Dia mungkin witirnya malam. Ternyata nggak witir juga. Ketiduran terus Ustaz. Iya, iya, iya. Saya pikir Pak Ustadz kalau sudah terawih nggak perlu tahajud lagi, karena kan udah sama rakaatnya. Tetap wajib. Saya sudah tarawih karena sudah sholat malam, sudah mendapat sholat sepanjang malam, maka nggak perlu tarawih lagi. Nggak perlu tahajud Nggak lagi. perlu tahajud lagi. Maka Masjidil Haram yang dulu nggak tahu sekarang, habis tarawih malam nanti tetap ada lagi siaran live tahajud. Jadi makin banyak rokaatnya makin bagus. Nah, tapi kan menarik tadi Ustaz dikatakan bahwa ada mazhab yang mewajibkan Witir. ada yang tidak begitu. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana di dalam ajaran Rasulullah posisinya yang benar yang bagaimana gitu? Jadi jangan dianggap mereka ini buat satu ajaran di luar ajaran Rasulullah. Jadi kamu ikut Nabi Muhammad atau ikut Imam Hanafi? Ya, ya. Karena Imam Hanafi itu mengambil keputusan itu dari hadis Nabi. Kenapa Imam Hanafi mewajibkan witir? Bukan berarti Imam Hanafi buat agama baru. Imam Hanafi mewajibkan witir karena dia membaca hadis Nabi witir terus. Maka Nabi kan witir terus, maka dia katakan kalau begitu witir ini wajib. Guru-guru kami, dosen kami yang mazhab Hanafi itu, mereka witir. Maka salah satunya datang tahun lalu ke Riau, pas malam sebelum tidur dia bilang saya wudhu dulu, saya mau witir, karena mazhab dia Hanafi. Lah, mazhab Syafi'i kok bisa-bisanya menurut mazhab Syafi'i witir itu nggak wajib? Dari hadis juga. Nabi mengatakan salasun, ada 3 perkara, hunna alayya wajibun, bagi saya wajib, walakum tatawwu, tapi bagi kamu tidak wajib. Salah satunya adalah witir. Jadi yang mazhab Hanafi mengambil dari hadis, mazhab Syafi'i juga mengambil dari hadis. Mazhab Hanafi mengambil hadis perbuatan Nabi, karena Nabi nggak pernah selesai, dia witir terus. Sedangkan mazhab Syafi'i juga mengambil hadis dari ucapan Nabi. Jadi kenapa mereka ikhtilaf? Gara-gara hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan umat ini sekarang ini ikhtilaf ini karena tidak kembali kepada sunnah Rasulullah. Emangnya imam-imam mazhab itu nggak pakai sunnah? Ya juga ya. Juga. Tinggal mau pilih aja kan. Iya. Makanya itu. Aduh. Yang jadi musibah itu ketika kelahi antara witir wajib atau witir sunat, akhirnya dua-duanya nggak sholat. Nggak disolat. Nggak ada yang sholat. Ya itu. Intinya apapun kita ibadahnya, walau dengan niat untuk sholat sunnah pun itu sudah baik Pak Ustadz ya. Entah itu apa mazhabnya. Jadi mengutamakan sholat sunnah di bulan Ramadan ini keutamaannya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari biasanya itu Pak Ustadz. Mazhab ini jalan. Mazhab diambil dari kata zahabah, berjalan, pergi. Mazhab adalah jalan pergi. Ya saya pakai mazhab Syafi'i. Saya nggak mau pakai mazhab. Nggak ada tuh mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Pokoknya berarti dia imam mazhab kelima. Dia udah buat jalan baru. Ya paling enak itu ya kita ikut. Saya nggak mau pakai handphone merek ini, nggak pakai. Berarti dia buat merek baru. Jadi boleh wudhu dengan menggunakan mazhab Hanafi, sholat menggunakan mazhab Syafi'i. Campur mazhab ini namanya talfik, Kang Maman. Ya, Mencampur mazhab. betul. Masalah campur mazhab ini ulama terbagi 3. Yang pertama, nggak boleh campur sama sekali. Kalau Syafi'i, Syafi'i aja. Ya. Pendapat yang kedua, boleh campur kalau beda masalah. Yang ketiga mengatakan, boleh aja silakan campur karena semuanya berasal dari Quran dan Sunnah. Saya pilih pendapat yang tengah. Boleh campur selama tidak dalam satu masalah. Contoh masalah wudhu. Ya. Cara wudhunya mazhab Syafi'i, membatalkannya juga mazhab Syafi'i. Jangan sampai cara wudhunya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Ini sudah nggak linier. Nggak linear. Nggak linear.